Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang di dalamnya bisa jadi akan mengurai keistimewaan dari bulan Muharram. Bersama-sama kita akan dengarkan tausiah dari Kiai Haji Toha Muntoha. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Beliau yang kami muliakan, kami banggakan, Ibu Bupati, Ibu Hajah Ibu Azwar Anas, serta seluruh forum pimpinan kepala daerah. Kemudian para alim, para masyayikh, beliau Ki Haji Suyuti Toha, Ki Haji Marwan, segenap jajaran Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, LDII, Al-Irsyad dan yang lain yang semoga kelak menjadi imam kita di surga. Amin. Jajaran seluruh keluarga besar ASN, pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sudah peduli menyantuni anak yatim, semoga berkah dan rizkinya melimpah ruah diganti oleh Allah dengan jannah. Amin. Begitu juga anak-anak yatim yang kami sayangi, alhamdulillah sore hari ini kita investasi pahala hadir di tempat yang mulia ini menyaksikan Festival Muharram, di mana tadi Ibu Bupati telah menyebutkan adanya hari belanja. Fokusnya adalah belanja produk yang bisa menyelesaikan stunting. Stunting ini nampaknya saya ini juga bagian dari korban stunting, Pak. Tapi harap dicatat, stunting itu bisa diatasi. Ikon bulu tangkis nasional dari Banyuwangi, Kevin dari Sumber Beras, itu dulu tidak masuk karena kurang tinggi. Lalu didoping dengan obat yang sampai puluhan juta, alhamdulillah sekarang bisa menjadi ikon nasional bulu tangkis. Ya, saya juga punya murid namanya Fajar, kemarin daftar tentara, itu kurang berapa senti gitu lah, kurang 2 senti atau berapa, dari jalur pesantren. Akhirnya dibelikan obat yang harganya 5 juta langsung dur, Pak. Nah, saya mau beli, katanya sudah kasep saya ini, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, Muharram ini nampaknya diadopsi secara cerdas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan istilah Rebon sebagai pengganti daripada Ailah Banyuwangi. Kenapa demikian? Karena dalam semangat Rebon itu ada tangguh pandemi, ada pulihkan ekonomi dan merajut harmoni. Dikatakan diadopsi karena Muharram itu semangatnya yang diambil. Ketika itu Bapak administrasi dunia, Umar bin Khattab itu adalah Bapak administrasi. Dilapori oleh gubernurnya Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa surat ini bengong, numpuk tapi nggak ada tanggalnya. Karena nggak ada tanggal, diusulkan bagaimana kalau kita membuat penanggalan. Disodorkan momentum hijrah fisiknya Nabi, yaitu 25 Safar katanya. Momentum wafatnya Nabi. Kemudian momentum perang gajah. Tapi yang disepakati ternyata momentum Bai'ah Aqobah kedua. Apa itu Bai'ah Aqobah? Beberapa kaum muslimin dari Yasrib, 6 orang, gelombang pertama datang bai'at kepada baginda Nabi untuk menjadi muslim. Gelombang kedua, 35 orang. Bai'ah Aqobah yang kedua, dan itu yang dijadikan momentum Muharram sebagai kalender atau penanggalan Islam. Artinya apa? Semangat, spirit untuk yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Semangat untuk merubah dari suasana gelap ke suasana yang terang. Dan inilah semangat daripada Rebon. Semangat di mana masyarakat yang notabene terpuruk oleh pandemi dibangkitkan lagi dengan semangat Muharram. Dan kita tahu, kalau kemudian dirangkai di sana ada santunan anak yatim, saya yakin yatim itu bukan sesuatu kepahitan. Yatim itu bukan sesuatu kesulitan. Yatim itu justru menjadi kebanggaan. Orang-orang sukses
banyak yang lahir dari situasi yatim. Termasuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak yatim ini, saya yakin ini bagian daripada sejarah di mana mereka sudah bisa mengalami apa yang dulu dirasakan oleh Kanjeng Nabi, dan kita belum. Berarti lebih istimewa mereka, Pak. Kita tahu Imam Syafi'i itu juga yatim. 2 tahun ditinggal wafat ayahnya di Gaza, Palestina. Lalu diajak mondok ke Makkah oleh ibunya. 10 tahun beliau itu bisa hafal Quran. Bayangkan, yatim di bawah seorang single parent 10 tahun. Lalu tahun yang ke-11, 12, 13 menekuni program hadis hingga dia sudah hafal Muwatta. Umur 20 tahun sudah doktor Muwatta. Itu yatim orangnya, Pak. Termasuk Imam Bukhari. Tapi jangan kemudian ngaku yatim, Pak. Ada satu peristiwa. Di satu lembaga bikin santunan, karena donaturnya besar, anaknya panitia itu didaftarkan. Aku daftar no anakku, ben untuk santunan. Panitia yang lain ngeledek, nanti yatim beneran. Enggak. Daftar no, ben untuk amplop. Ternyata benar, Pak. Didaftarkan, dapat amplop, kurang dari 1 tahun, bapaknya meninggal dunia, Pak. Makanya jangan pura-pura yatim, Pak. Jadi yatim itu ya memang sebenar-benarnya yatim. Apa yatim itu? Yatim itu yutma yatama, sendiri. Jadi orang yang lagi sendiri itu sedang yatim namanya, Pak. Makanya hati-hati yang lagi tugas di sini kok sendiri, itu namanya yatim. Perlu disantuni juga itu, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kita melihat dalam Muharram ini ada satu peristiwa dahsyat. Di mana kalau kita ambil sebuah spirit, yaitu spirit bangkit dan selamat dari keterpurukan seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu dieksekusi oleh Namrud, dibakar. Tapi beliau tidak sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia minta penundaan eksekusi. Dia minta bagaimana eksekusi itu ditunda atau digagalkan. Malaikat sampai bingung. Hai Ibrahim, kamu kok nggak minta sama Allah supaya eksekusi ini ditunda? Apa kata Ibrahim? Saya titipkan kehendakku pada keputusan Allah. Jadi nggak ndongoblas, Pak. Apa yang terjadi? Kalau sudah demikian tinggi tawakal seseorang, Allah tidak mengubah takdirnya, Allah tidak mengubah keputusannya, tetaplah Ibrahim itu dibakar, cuma hukum api yang dirubah. Ya narukuni bardaw wa salama. Api yang biasanya panas, yang sifatnya membakar, oleh Allah diubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Dan itu diadopsi oleh teknologi modern namanya air condition, Pak. Subhanallah. Muharram ini juga semangat. Semangat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Ketika Nabi Adam alaihissalam terpuruk, dia diperintahkan untuk keluar dari surga. Oleh karena dia tidak mampu memanage rasa, Pak. Waktu itu sudah diberitahu oleh Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Hai Adam, kamu jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kalau masalah pengetahuan, iya. Tapi perasaan dia terdorong untuk penasaran, ada apa sih kok nggak boleh didekati? La taqrabah. Ngengkel, Nabi Adam melanggar itu, dikeluarkan. Memang menanggulangi rasa itu tidak setiap orang mampu, Pak. Tidak mampu. Rokok itu sudah tertulis membunuhmu, tapi banyak perokok. Itulah perasaan. Tidak ada yang bisa. Termasuk perasaan-perasaan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kesenangan. Nah, kemudian ketika terpuruk itu, Nabi Adam disadarkan atas kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim pada diri saya. Maka ampuni saya, kasihi saya. Saya sudah bertaubat. Nah, hari pertaubatan itu notabene adalah terjadi di bulan Muharram. Artinya apa? Semangat untuk yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur benar-benar ada di bulan Muharram ini. Dan mudah-mudahan Banyuwangi ke depannya
bisa menjadi ikon nasional, satu-satunya kabupaten yang membawa masyarakatnya sejahtera dan makmur lebih dahulu dari pandemi dibanding daerah-daerah yang lain. Karena apa? Sebongkah surga diberikan oleh Allah untuk Banyuwangi. Wisata yang nggak usah bikin, sudah secara alamiah dihadiahkan pada Banyuwangi. Di-manage secara luar biasa. Dan insya Allah nanti, kalau perlu ada pesantren ramah wisata, Bu. Jadi mungkin pesantren itu oleh bupati nanti dibuatkan kolam renang, waterboom di dalamnya. Untuk apa? Pesantren ramah wisata dan ramah anak. Kira-kira begitu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kunjungan orang ke pesantren itu tidak sama dengan kunjungan orang ke Ijen, Pak. Kalau ke Ijen cuma sehari semalam tidur di El Royal, besoknya ke sana 3 malam lah, balik dia. Tapi kalau ke pesantren, orang dari luar Banyuwangi tinggal di sini bertahun-tahun, yang mereka akan mengeluarkan belanja 1 bulan rata-rata 1,5 juta. Kalau sekian ribu santri, kira-kira berapa yang berputar? Maka pesantren adalah potensi ekonomi yang luar biasa. Nah, lucu kalau kemudian tidak didorong pesantren menjadi megah, mewah, dan ramah anak. Saya kira tidak terlalu panjang saya menyampaikan ini. Tentunya kami mohon doanya, mudah-mudahan Banyuwangi bisa lebih baik, dan barangkali menjadi menarik kalau agenda menyantuni anak yatim ini juga didukung oleh adanya tokoh. Bagaimana kalau kemudian Bunda Ibu ini menjadi Bunda Yatim Banyuwangi? Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.